ngeliatin seorang bocil yang lagi lari ngejar burung namanya si Percival. Terus abis itu muncul kakeknya si Percival yang ototnya kekar banget namanya si Vergis. Abis itu dia langsung jatuhin tuh burung cuman pakai alat berkebun doang. Tapi pas burung itu oleng, si Percival langsung loncat dari atas bukit gitu buat nangkep tuh burung yang ngebuat si Vergis panik bener. Ternyata si Percival mah cuman acting doang. Soalnya dia mah nggak kenapa-kenapa. Nah, abis beres makan, si Percival sok-sokan nantangin kakeknya yang badannya kayak Hercules buat adu sumo. Ya iyalah, si Percival mah langsung dilempar sama kakeknya gampang banget. Tapi si kakeknya bilang kalau tadi si Percival mah hampir aja ngalahin dia, yang ngebuat si Percival gak jadi sedih. Abis itu si kakek langsung ninggalin si Percival buat cuci piring. Tapi pas lagi asik nyuci, dia baru keingetan kalau besok tuh ulang tahun si Percival yang ke-16 tahun. Nah, akhirnya si kakek langsung ngibrit nemuin si Percival, terus ngajak dia lihat pemandangan di atas awan. Terus di sana si kakeknya nanya, apa si Percival kepengen pergi berpetualang keliling dunia? Soalnya kata si kakek, dari kecil si Percival mah udah tinggal bareng kakeknya di tempat yang namanya Jari Dewa. Sebuah pulau kecil yang sampai ke atas awan gitu guys. Tapi pas denger omongannya si kakek, si Percival mah malah bilang kalau dia nggak tertarik. Terus dia nambahin kalau tinggal bareng kakeknya mah udah seru banget. Dan jelas, jawaban cucunya itu mah bikin si Vergis lumayan kaget. Soalnya dulu pas seumuran si Percival, dia mah semangat banget buat menjelajahi dunia. Habis itu, kakeknya ceritain ke si Percival tentang daratan besar yang namanya Britania, yaitu sebuah tempat yang penuh dengan misteri dan petualangan. Terus katanya di sana juga banyak banget tempat-tempat yang keren abis. Ada menara bengkok yang dihuni penyihir hebat. Terus ada juga putri danau yang bisa ngejebak para pahlawan. Sama hutan labirin yang bisa bikin orang tersesat gak karuan karena gak tahu di mana pintu keluarnya. Tapi pas abis diceritain gitu si Percival mah malah cuek. Terus dia bilang kalau sekarang dia mah lebih pengen mancing ikan di langit aja. Ya si kakeknya mah nurutin aja kemauan cucunya. Tapi pas tengah malam si Percival tiba-tiba kebangun. Terus dia diem-diem pergi keluar rumah buat ngeliat pemandangan. Nah, akhirnya di sana si Percival ngaku kalau dia emang kepengen banget buat pergi bertualang. Yang tadi mah ternyata cuman acting doang. Terus dia juga kepengen banget datengin tempat-tempat yang tadi diceritain sama kakeknya. Cuman dia mah nggak mau ninggalin kakeknya sendirian. Jadi dia rela ninggalin impiannya itu demi bisa terus tinggal bareng sama kakeknya. Terus abis itu si Percival kayak ketiduran gitu guys. Tapi pas dia bangun, tiba-tiba aja si Percival kaget bener. Soalnya ada seorang kesatria berjirah misterius yang datang ke tempatnya pakai kapal terbang alias kapal ilusi. Nah, kesatria itu ngaku kalau dia datang buat nyari kakeknya si Percival. Soalnya mereka dulu kenalan lama pas masih jadi kesatria suci. Tapi sekarang mah mereka udah 16 tahun pisah. Ya si Percival yang polos mah langsung kasih tahu di mana kakeknya sekarang. Terus si Percival yang kesenengan minta izin gitu buat lihat-lihat isi kapalnya. Ya kesatria itu juga ngizinin si Percival buat naik ke kapalnya yang dia namain sebagai kapal hantu. Nah, pas lagi asik main di kapal, si Percival mulai ngerasa ada yang aneh sama kesatria tadi. Soalnya penampilannya emang agak nyeremin, ngebuat si Percival buru-buru pengen balik ketemu kakeknya. Nah, di tempat lain, si Vergis mah lagi sibuk masak buat si Percival. Tapi tiba-tiba aja dia diserang dari belakang gitu. Nah, sadar kalau kakeknya dalam bahaya, si Percival langsung nyoba nolongin gitu. Tapi si Vergis yang gak mau cucunya terluka, malah megangin tuh kesatria dari belakang biar gak bisa gerak, sambil nyuruh si Percival pergi. Tapi gak pakai lama si Vergis langsung diabisin.
Terus pas kakeknya tepar, si Percival langsung diserang juga. Nah, pas udah mau pindah alam, si Vergis nanya maksud kedatangan pria misterius itu yang ternyata namanya si Ironside. Abis itu si Ironside langsung ngejelasin kalau beberapa hari lalu ada ramalan buruk yang bilang kalau sebentar lagi bakalan muncul sosok yang akan nuntun raja mereka, yaitu King Arthur, ke neraka. Dan sosok misterius itu dinamain 4 penunggang kuda kehancuran, yang identitasnya masih jadi misteri. Nah, si Ironside ngomong kalau dia curiga kalau si Vergis adalah salah satu dari mereka. Terus tahu si Vergis udah mau pindah alam, dia mah langsung cabut. Tapi gak lama si Ironside pergi. Si Vergis tiba-tiba aja ngasih tahu si Percival kalau kesatria berjira merah tadi namanya si Ironside. Dan dia adalah ayahnya si Percival. Yang ngedengar kayak gituan, si Percival mah langsung gak percaya. Soalnya dia bingung, kenapa ayahnya tega ngelakuin hal kayak gitu ke mereka. Cuman karena waktunya emang udah gak lama lagi. Si Vergis nyuruh si Percival buat tanya sendiri aja ke bapaknya. Terus si Vergis juga ngasih pesan gitu ke si Percival, biar dia nyari teman yang selalu ada buat ngedampingin dia. Terus gak lama kemudian si Vergis akhirnya pindah alam. Nah, abis nguburin jasad kakeknya, si Percival besoknya langsung mutusin pergi bertualang sambil nyari bapaknya. Terus dia berangkat gitu sambil pakai helm warisannya si Vergis. Singkat cerita, sehabis Percival ngelewatin bukit yang super curam, 2 hari kemudian akhirnya dia sampai juga di daratan Britania, guys. Cuman karena si Percival mah nggak tahu harus kemana, dia akhirnya ngikutin seekor rubah gitu yang tiba-tiba muncul. Sampai akhirnya dia ketemu sama rombongan pemain sirkus jalanan yang lagi latihan. Nah, si Percival yang lihat pertunjukan itu langsung kagum abis sambil tepuk tangan heboh banget. Terus dia juga minta ke mereka buat nampil sekali lagi. Cuman tiba-tiba aja salah satu anggota sirkus yang namanya Doni minta Percival buat bayar kalau dia mau nonton pertunjukan mereka lagi. Ya, si Doni mah mata duitan, guys. Tapi pas si Percival nunjukin isi tasnya, tiba-tiba aja Doni pakai kemampuannya buat bikin si Percival melayang di udara gitu. Terus abis itu si Doni mah langsung gercep kabur naik kereta kuda sambil bawa tasnya si Percival. Kasian bener. Cuman 2 anggota sirkus yang lain mah orangnya baik, guys. Mereka langsung minta ke si Doni buat berhenti. Tapi pas mau balik, mereka kaget bener. Ngeliat si Percival ngibrit cepet banget, terus tiba-tiba aja dia udah ada di depan mereka. Nah, karena mereka bertiga mah nggak mau cari masalah, akhirnya si Doni ngebalikin tasnya si Percival. Tapi bukannya marah, si Percival malah random gitu nanya ke mereka tentang kesatria berjirah yang namanya Ironside. Soalnya tuh orang baru aja buat kakeknya meninggoy. Cuman mereka bertiga mah emang nggak tahu siapa itu Ironside. Terus si Percival ditawarin ikut gitu ke desa terdekat buat nanya-nanya orang di sana. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba aja mereka didatengin 2 orang random yang minta tolong. Ya, 2 orang itu mah bilang kalau desa mereka baru aja diserang sama serigala yang ngamuk-ngamuk. Terus si Doni yang ngedengernya mah malah santai bener. Dia mikir kalau mereka bertiga pasti kuat ngalahin tuh serigala. Nah, akhirnya si Doni mah ngegas kereta kudanya sampai gaspol. Tapi pas sampai di sana mereka mah kaget bener. Soalnya serigala yang dimaksud tadi adalah monster serigala raksasa, coy. Ya, si Doni yang ngerasa kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya milih muter balik buat cari bantuan.
yaitu manggil kesatria suci. Cuman tiba-tiba aja si Percival mah lompat keluar dari kereta gitu, terus dia langsung maju sendirian buat adu mekanik sama tuh monster serigala raksasa. Tapi pas dia nembakin anak panahnya, malah satu pun gak ada yang kena sasaran. Abis itu serigalanya malah balik nyerang si Percival. Nah untungnya si Doni nyelamatin si Percival gercep bener. Cuman punggungnya kena luka lumayan parah guys. Terus pas serigala itu mau nyerang mereka lagi, gak disangka-sangka si Percival berhasil nahan tuh serangan cuman pakai satu tangan doang. Terus gak pakai lama dia ngalahin tuh monster serigala raksasa cuman pakai satu pukulan doang. Tapi abis si Percival ngalahin monster itu, tiba-tiba aja Sin ngeliatin seorang kesatria berjirah yang ternyata sedang ngamatin Percival pakai bola sihir gitu. Nah nggak cuman kesatria berjirah, ternyata rubah yang sebelumnya muncul juga kelihatan lagi ngamatin mereka dari atas bukit. Nah abis mereka menang, si pemain sirkus cewek yang ternyata namanya Elba ngajak si Percival buat mandi bareng gitu ke sebuah danau. Nah si Elba ngira kalau si Percival mah masih bocil gitu soalnya dia mah bantet, kayak punyanya kalian. Ya pas lagi mandi mereka pada ngobrol gitu soal si Doni yang ternyata dia mah orangnya baik banget. Plus si Doni juga ternyata punya cita-cita buat jadi seorang kesatria suci. Cuman si Percival mah nanya, soalnya dia nggak ngerti tentang kesatria suci yang si Elba omongin dari tadi. Terus si Elba bilang kalau kesatria suci merupakan seorang pahlawan yang kuat dan tugasnya adalah buat ngelindungin kerajaan dan juga para penduduknya. Abis itu si Elba juga nambahin lagi, kalau mereka mah nggak mungkin jadi kesatria suci, soalnya kekuatan sihir mereka mah nggak kuat-kuat amat. Cuman si Elba muji-muji si Percival, soalnya kelakuan si Percival tadi udah kayak kesatria suci yang rela jerumusin diri dalam bahaya buat nolongin orang yang bahkan si Percival nggak kenal. Gak lama kemudian abis si Percival selesai mandi, warga desa nyambut mereka udah kayak seorang pahlawan. Waktu itu si Elba juga kaget bener pas tahu kalau si Percival mah ternyata umurnya udah 16 tahun sama kayak dia. Nah di pesta penyambutan itu si Percival mulai nanya-nanya ke penduduk desa soal bapaknya si Ironside yang pakai jirah warna merah gitu. Tapi ya penduduk desa mah nggak ada yang kenal. Cuman tiba-tiba aja ada sosok misterius yang lagi terbang gitu sambil pakai baju jirah kayak si Ironside. Cuman dia mah baju jirahnya warna hitam. Terus kesatria itu bilang kalau dia kenal sama si Ironside bapaknya si Percival. Tapi pas tuh orang ngedatangin si Percival tiba-tiba aja si paman pemain sirkus kayak mau sok ngebelain gitu. Tapi dia mah langsung ditabok sama tuh kesatria berjirah sampai tepar. Nah abis itu dia langsung kenalin diri kalau namanya adalah kesatria hitam Velgard alias rekan ayahnya si Percival. Cuman si Percival mah kayak maksa gitu ke si Velgard buat kasih tahu di mana ayahnya sekarang. Nah gara-gara si Velgard gak mau ngasih tahu, mereka berdua akhirnya mau duel gitu guys. Nah pas lagi pada berantem si Velgard bilang kalau si Percival sampai menang dia bakal ngasih tahu lokasi ayahnya. Tapi kalau si Percival kalah, si Percival harus ikut sama dia. Soalnya si Velgard kepengen ngelatih si Percival jadi muridnya. Soalnya kata dia mah si Percival orangnya unik bener. Terus di satu momen pas si Velgard megangin kepalanya si Percival, dia nyuruh si Percival ngeluarin kekuatan sihirnya. Tapi si Percival mah ngerasa kalau dia nggak punya kekuatan sihir. Nah tahu si Percival nggak punya kekuatan sihir, si Velgard mulai mukulin si Percival terus-terusan biar dia nyerah.
Tapi tiba-tiba aja si Percival ngeluarin kekuatan aneh yang ngebuat si Velgard kepental. Dan sekarang tangannya si Percival kayak lagi ngeluarin kekuatan sihir gitu. Yang dimana si Rubah juga ternyata lagi merhatiin mereka dari kejauhan. Oke, next episode 3. Nasin sekarang lagi ngeliatin si Percival yang lagi shock berat. Soalnya di tangannya kayak ada sesuatu yang keluar gitu. Terus jijik banget kata dia mah. Terus si Percival juga minta tolong ke si Velgard buat lepasin tuh benda dari tangannya. Tapi pas si Velgard mau ngasih tahu, si Percival mah malah nempelin tangannya ke badannya si Velgard. Sampai dia kepental kenceng bener. Abis itu si Doni langsung ngejelasin kalau sesuatu yang nempel di tangannya si Percival namanya kekuatan sihir. Si Doni juga nyuruh si Percival buat ngalahin si Velgard pakai kekuatan sihirnya itu. Nah pas udah tahu si Percival mah jadi pede abis. Terus dia minta izin ke si Velgard buat baku hantem pakai kekuatan sihirnya yang baru. Pas diizinin si Percival mah malah ngucapin terima kasih ke si Velgard. Abis itu mereka berdua langsung duel lagi. Nah di satu momen si Percival berhasil mecahin bola apinya si Velgard gitu. Tapi pecahannya malah nyerang balik si Percival sampai dia kebakar. Cuman tiba-tiba aja tuh kekuatan di tangannya si Percival langsung ngelindungin tubuhnya gitu dari api. Nah pas si Velgard lagi nyuruh si Percival buat nyerah, tiba-tiba kekuatan sihirnya si Percival berubah jadi makhluk kecil imut gitu, udah mirip tuyul. Terus mereka mah pada nempelin ke tangannya si Velgard gitu. Nah si Velgard mah tahu kalau tuh tuyul lagi pada nyegel tangannya gitu biar sihir apinya lepas. Tapi beneran guys. Sekarang api yang ngebakar badannya si Percival udah hilang. Plus luka bakar di badannya juga sembuh gitu akibat kekuatan sihirnya lagi. Si Velgard yang tahu jenis sihir si Percival langsung kaget bener. Soalnya sihir si Percival mah bukan tipe sihir penghancur, penguat, pengikis, atau juga penyembuh. Tapi tipe jenis sihir pahlawan, yang konon katanya cuman dimilikin sama satu dari 1.000.000 orang doang. Nah si Velgard juga mikir, kalau nih bocah pasti bakalan abis sama temen-temennya cepet atau lambat. Tapi dia ngerasa sayang banget kalau bocah berharga kayak si Percival sampai mati konyol. Tapi pas lagi mikir, si Percival mah nggak ngasih kesempatan gitu. Terus dia langsung mukul si Velgard sampai mental. Tapi pas abis dipukul bukannya ngebales, si Velgard malah muji si Percival gitu, yang ngebuat si Percival jadi kegeeran. Terus si Velgard yang udah mulai serius akhirnya mentalin tuh para tuyul di badannya gampang banget. Abis itu dia kayak ngeledakin diri gitu guys, yang ngebuat rumah-rumah di desa jadi pada kebakar. Tapi untungnya pas si Velgard mau ngamuk lagi, tiba-tiba aja si Rubah Sipit mah akhirnya dateng. Tapi ternyata dia mah bukan rubah biasa. Soalnya tuh rubah tiba-tiba aja ngelemparin kayak bola kecil gitu, yang ngebuat mereka bertiga langsung menghilang. Ya jelas ngeliat tuh bocil pada kabur, si Velgard mah jadi kesel bener. Nah ternyata sekarang si Percival sama si Doni lagi terdampar di suatu tempat namanya Rusuk Naga, yang jaraknya 30 mil dari tempat mereka sebelumnya. Cuman pas si Percival mau balik lagi ke tempat tadi, tiba-tiba aja dia dicegah sama si Rubah yang ternyata bisa ngomong, yang ngebuat si Doni jadi kaget bener. Terus si Rubah Sipit ngasih tahu kalau mereka berdua harus ikut sama dia kalau mau selamat. Apalagi kalau si Percival mau tahu info tentang bapaknya. Nah gara-gara si Doni kebingungan gitu, si Rubah akhirnya ngejelasin kalau mereka berdua sekarang lagi diuber-uber sama kesatria suci dari Camelot. Salah satunya si Velgard alias si kesatria hitam, yaitu para kesatria yang mengabdi sama si raja yang kelakuannya udah kayak setan, dan ditugasin buat ngancurin 4 penunggang kuda kehancuran. Ya cuman si Rubah mah nambahin kalau 4 penunggang kuda kehancuran yang tadi dia sebutin belum muncul sekarang tapi nanti di masa depan. Soalnya mereka mah sekelompok kesatria yang udah diramalin bakalan muncul.
Terus mereka juga yang bakal ngehancurin dunia dengan 4 bencana besar, yaitu bencana kelaparan, penyakit, peperangan, sama bencana kematian. Nah, yang bikin kaget ternyata si Percival adalah satu dari 4 penunggang kuda kehancuran. Terusin pindah ngeliatin si Velgard yang baru aja datang di rapat kesatria hitam gitu. Abis itu dia langsung duduk sebelahan sama si Ironside. Nah, di rapat itu mereka juga dikasih tahu kalau penampilan salah satu dari 4 penunggang kuda kehancuran udah mereka dapetin. Pokoknya tuh bocil badannya bantet bener kayak punyanya kalian. Plus rambutnya mirip sayap burung tapi warnanya hijau. Abis itu sihirnya warna emas juga. Nah, ngedengar ciri-ciri itu si Ironside kesal bener. Soalnya dia kira tuh bocil udah dia abisin sama si Vergis. Ternyata tuh bocil masih hidup. Oke, next. Terus pas rapat udah beres, si Ironside didatangin sama si Velgard. Terus dia bilang kalau si Ironside mah udah gagal ngejalanin misi soalnya tuh bocil masih hidup. Tapi si Velgard mah ngaku kalau dia nggak mau langsung ngabisin tuh bocil soalnya dia yakin si Percival mah bocahnya punya potensi yang gede banget. Jadi dia kepengen ngelatih tuh bocah jadi muridnya. Tapi si Ironside mah langsung nebas si Velgard. Cuman si Velgard tahan pakai 1 tangan doang. Terus si Ironside juga ngingetin kalau tuh bocil bakal ngehancurin dunia. Nah, Sin balik lagi ngeliatin si Percival yang masih nggak percaya kalau dia bakalan ngancurin dunia. Tapi si Rubah mah yakin 100% kalau ramalan itu mah bakalan terjadi. Cuman si Rubah yang males adu bacot akhirnya bilang kalau dia sekarang mau ajak si Percival ke suatu tempat gitu. Tapi gara-gara si Percival emang cerewet banget nanyain di mana bapaknya terus, si Rubah akhirnya ngasih tahu kalau bapaknya ada di Camelot bareng temen-temennya. Nah, pas ngedengar info tadi si Doni jadi kaget gitu. Terus ngejelasin kalau tuh kerajaan udah hancur 16 tahun yang lalu waktu ngelawan Raja Iblis. Terus dia juga bilang kalau sekarang si raja bersembunyi gitu bareng para kesatria lainnya. Tapi si Rubah mah ngasih tahu walaupun udah dihancurin tuh kerajaan masih ada sampai sekarang. Cuman emang tempatnya sekarang susah dijangkau. Jadi kalau mereka mau ke sana, mereka harus pergi ke kerajaan Lyonesse dulu. Terus si Rubah juga ngasih tahu kalau namanya adalah Sin. Nah, akhirnya si Percival ngajakin si Doni buat ikut juga. Jadi sekarang tujuan mereka adalah pergi ke kerajaan Lyonesse yang jaraknya 200 mil. Alias masih jauh banget, guys. Tapi baru aja jalan sebentar si Percival mah udah lapar banget. Terus dia ngajak si Doni buat lomba cari makan gitu. Nah, Percival bilang kalau yang kalah nanti harus nurut sama yang menang. Abis itu si Percival lari cepet banget. Tapi waktu dia lagi naik ke atas bukit, si Percival yang bocahnya emang random tiba-tiba aja masuk ke sebuah lembah gitu. Tapi pas dia masuk, si Percival mah nggak ngeh kalau dia lagi diliatin sama 2 peri, guys. Nah, kalau si Doni mah sekarang lagi manahin buruannya cuman nggak ada yang kena. Tapi yang bikin kaget, tiba-tiba aja dia ngedenger suara cewek teriak kesakitan gitu, yang ngebuat dia panik bener. Pas didatengin dia kaget lagi waktu ngeliat biarawati raksasa yang tiba-tiba aja nyapa dia. Nah, untungnya tuh biarawati emang gede bener. Jadi kayak nggak ngaruh gitu pas tangannya kena panahnya si Doni. Ya kayak ketusuk jarum pentul doang. Terus pas mereka berdua lagi ngobrol, tiba-tiba aja 2 peri yang liatin si Percival tadi muncul sambil manggil-manggilin tuh biarawati raksasa yang namanya ternyata Dolores. Habis itu mereka ngadu kalau baru aja ada bocil random yang masuk ke lembah Kodama. Si Doni yang ngedengarnya langsung tahu kalau itu mah pasti si Percival. Terus dia ngaku ke si peri kalau bocil yang diomongin tadi adalah temennya. Nah, karena situasinya udah bahaya banget, si peri ngasih tahu kalau dulunya lembah Kodama mah emang indah bener. Tapi sekarang mah udah mirip kayak neraka. Tapi si Percival yang masuk ke lembah itu mah malah senang bener. Soalnya monster-monster di sana pada nyerang dia gitu. Jadi si Percival mikir, sebentar lagi dia mah bakalan menang lomba ngelawan si Doni. Tapi tiba-tiba aja Percival ngedengar suara misterius gitu dari dalam hutan. Pas dia telusurin sumber suaranya, ternyata sumber suara itu berasal dari rumah yang bentuknya udah kayak jamur.
Nah, Shin masuk ke dalam rumah itu, guys. Ternyata di sana ada seorang anak laki-laki yang lagi nyandera makhluk aneh gitu yang terus-terusan minta tolong. Tapi si Percival mah langsung tiba-tiba aja nyelonong masuk. Sambil sok-sokan mau nolongin tuh makhluk aneh yang disandra. Sampai akhirnya tuh makhluk berhasil dilepasin sama si Percival. Terus dia mah langsung kabur lewat jendela. Nah, pas makhluk itu pergi, tiba-tiba aja si Percival dibius gitu sampai pingsan. Dan sekarang si Percival bakal dijadiin kelinci percobaan gitu buat ngegantiin makhluk yang kabur tadi, guys. Sedangkan sekarang si Doni sama yang lainnya mah lagi buru-buru gitu pergi ke lembah Kodama buat nyelamatin si Percival. Terus si peri juga ngasih tahu kalau di sana ada seorang ahli obat yang gila namanya si Nashien. Dan dia juga yang ngubah makhluk di lembah jadi pada jahat gara-gara obat aneh yang dia buat. Oke, next episode 4. Nah, sekarang Shin ngeliatin si Doni and the gang yang udah mulai masuk ke lembah buat nyariin si Percival. Soalnya mereka panik banget takut si Percival sampai kenapa-kenapa. Tapi si Perci mah kayak baru sadar gitu. Terus dia ngeliat si Nashien lagi nyiapin ramuan-ramuan gitu, guys. Soalnya sekarang dia mah mau ngejadiin si Percival kelinci percobaan. Terus si Nashien juga nunjukin helm sama jubahnya si Percival yang dia simpen di atas lemari. Soalnya tuh barang emang punya kekuatan sihir langka jadi nggak dia bakar. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba aja si Nashien nyuntikin ramuannya ke si Percy. Abis itu tiba-tiba aja rambutnya si Percival malah jadi ngembang. Nah, si Percival mikir kalau si Nashien mah mau buat yang enggak-enggak sama dia. Tapi si Nashien bilang kalau dia mah nggak punya niat jahat. Soalnya dia mah cuman mau nyelamatin lembah doang. Jadi sekarang dia mau ngebuat si Percival jadi kelinci percobaan gitu. Abis itu si Nashien nyiapin ramuannya lagi sambil ngobrol. Si Nashien juga bilang kalau dia bakalan lepasin si Percival kalau percobaannya udah beres. Tapi kalau nanti dia sampai salah masukin takaran ramuannya ya sorry aja katanya. Soalnya si Percival mau nggak mau bakalan pindah alam. Terus pas si Nashien lagi meleng, tiba-tiba aja nggak tahu gimana caranya si Percy bisa lepas gitu, guys. Abis itu si Nashien yang panik langsung nyerang si Percival pakai senjata andalannya yang namanya Hyos dan Belladonna. Nah, pas lagi baku hantem si Percival bilang kalau dia mah mau bantu. Tapi si Nashien mah orangnya kayak nggak percaya gitu. Abis itu dia nyerang lagi terus-terusan. Cuman tiba-tiba aja rambut si Percival ngembang lagi. Terus helmnya kelempar kena si Nashien sampai dia kepental kena meja yang ngebuat obat-obatannya berhamburan. Tapi untungnya ramuan percobaannya mah berhasil ditangkap sama si Percy, yang ngebuat si Nashien kaget bener. Terus dia mohon-mohon gitu ke si Percy biar gak ngancurin tuh ramuannya. Tapi si Percival mah langsung nelen tuh ramuan gak pakai mikir. Abis itu dia guling-guling kayak kesakitan. Ngeliat si Percival kesakitan udah kayak orang step. Si Nashien langsung panik soalnya dia ngerasa ramuannya gagal total, guys. Tapi tiba-tiba si Percival mah jadi semangat lagi, plus lari sambil muter-muter. Terus dia juga teriak kenceng banget, sampai teriakannya kedengeran sama si Doni and the gang yang emang lagi nyariin dia. Habis itu si Nashien bingung, kenapa si Percival nekat bener minum ramuannya. Terus si Percival bilang, ya dia mah udah tahu kalau si Nashien mah cuman mau nyelamatin lembah doang. Nah, ngedenger jawabannya si Percival, si Nashien jadi kayak luluh gitu, guys. Terus si Nashien yang penasaran langsung minum sisa ramuannya. Tapi dia mah malahan tepar. Nah, pas si Nashien tepar, si Doni and the gang akhirnya nyampe juga. Cuman pas lagi pingsan si Nashien nyebut-nyebut nama si Ordo gitu. Nah, ngedenger kayak gituan si Mimi Peri langsung bilang kalau si Ordo mah ahli obat yang pernah tinggal di lembah. Terus abis itu dia nyeritain semuanya. Jadi gini ceritanya. Dulu waktu si Dolores masih bocah plus belum ada si Nashien, ada orang namanya si Ordo yang datang ke lembah. Tapi dia mah bukan tukang rusuh. Malah dia mah suka sembuhin peri-peri yang lagi sakit. Nah, ceritanya suatu hari si Ordo nemuin si Dolores yang lagi nyasar. Abis itu dia ngajak si Dolores tinggal di lembah bareng mereka. Ya akhirnya si Dolores mah suka bantuin si Ordo. Cuman suatu hari pas lagi nyari bahan-bahan gitu, mereka nggak sengaja nemuin bayi di keranjang.
Nah bayi itu mah ternyata si Nasien. Terus si Nasien dirawat gitu sama si Ordo, sambil diajarin tentang obat-obatan. Ya pokoknya si Dolores, Nasien sama si Ordo mah udah kayak keluarga. Tapi suatu hari si Ordo hilang mendadak. Nah sejak saat itu si Nasien mulai bikin eksperimen aneh yang bikin si Mimi Peri mulai ketar-ketir. Cuman pas si Nasien bangun, dia mah langsung dilemparin batu gitu sama si Mimi Peri yang sekarang bawa temen. Soalnya mereka ngira kalau si Nasien mah mau ngerusak lembah, yang ngebuat si Ordo jadi kabur. Tapi si Percival mah nangkepin tuh batu langsung dia lempar balik sambil bilang kalau si Nasien mah sebenarnya mau nyelamatin lembah bukan mau ngerusak. Gak lama kemudian tuh lembah kayak diselimutin kabut hitam gitu yang ngebuat hewan sama pohon jadi pada meninggoy. Nah tahu ada yang gak beres, si Nasien langsung ngeluarin kekuatan sihirnya gitu guys, yang namanya Mix Venom. Terus si Nasien ngejelasin yang intinya kalau dia bisa ngeluarin racun atau obat apapun yang dia konsumsi. Nah tadi kan si Nasien udah minum obat ramuannya sendiri, jadi sekarang dia mau ngobatin lembah pakai kekuatan sihirnya. Nah abis lembahnya jadi hidup lagi, si Nasien bilang ke si Percival kalau seseorang mau jago buat obat, dia mah harus tahu segala hal tentang racun. Mau tanaman beracun, hewan beracun, ataupun mineral beracun. Soalnya tuh racun bisa dibuat jadi obat tergantung takaran sama campurannya. Ya si Nasien juga ngaku kalau dia dikasih tahu info tadi sama si Ordo, yang ngebuat si Percival jadi penasaran dan kepengen ketemu sama tuh orang. Oke next. Gak lama kemudian Sin ngeliatin si Percy yang lagi di makeover. Soalnya sekarang dia mah pakai baju baru gitu, plus rambutnya juga udah dicukur. Terus si Mimi Peri sama temen-temennya juga pada minta maaf gitu ke si Nasien. Soalnya mereka udah mikir yang enggak-enggak. Ya si Nasien mah ngemaafin aja, tapi dia juga ngaku kalau ramuannya emang bikin hewan-hewan jadi pada ngamuk gitu. Terus si Mimi Peri yang penasaran mah nanya, kok bisa lembahnya jadi rusak gitu? Ya si Nasien juga ngaku kalau dia mah nggak tahu, tapi gejala-gejalanya muncul pas si Ordo pergi. Tapi tiba-tiba aja dari lubang angin di atas lembah muncul monster yang bentuknya udah kayak si Titan bocil. Nah pas si Titan muncul, si Nasien mah tahu kalau Titan itu mah adalah si Ordo. Terus dia kayak ngedeketin gitu, tapi ditahan sama si Dolores. Terus tiba-tiba aja monster itu ngeluarin kabut hitam dari mulutnya, yang ngebuat hutan lembah jadi rusak lagi. Tapi si Nasien mah malah ngedeketin lagi sambil nanya-nanya. Tapi bukannya didengerin, si Nasien mah badannya tiba-tiba mau diremukin. Tapi untungnya masih diselamatin sama si Dolores. Cuman yang bikin kaget, si Ordo mah langsung nyemburin tuh kabut beracun yang ngebuat badannya si Dolores jadi gosong. Kasian bener. Abis itu muncul makhluk aneh yang sebelumnya diselamatin sama si Percy. Nah pas makhluk itu muncul, si Sin bilang kalau si Ordo mah dijadiin Titan sama dia. Ternyata bener aja guys. Si makhluk aneh itu mah bilang kalau si Ordo mah emang seorang pendosa, jadi dia dihukum hancurin lembah buat penembusan dosa. Nah pas si Titan Ordo mau nyerang lagi si Nasien, untungnya si Percival mah gercep bener nolongin dia. Yang ngeliat si Ordo kayak gitu, si Nasien mah malah kebingungan. Tapi tiba-tiba aja si Percival meluk si Nasien. Terus si Percival juga janji bakal balikin kakeknya ke keadaan semula. Oke next, episode 5. Nah Sin sekarang ngeliatin si Percy yang lagi mau adu mekanik sama si Ordo yang udah berubah jadi kayak si Titan bocil. Cuman si Sin ngasih tahu kalau dia mau ngubah si Ordo ke bentuknya semula, mereka harus ngancurin apa yang bikin si Ordo jadi kayak gitu. Tapi baru aja ngomong kayak gitu, tiba-tiba aja ada yang mana tuh makhluk aneh tapi nggak tahu siapa, yang ngebuat si Ordo juga langsung tumbeng. Tapi suasana jadi tegang lagi. Soalnya sekarang muncul kesatria pakai jirah warna kuning gitu yang namanya Talisker. Terus si Talisker mah bilang kalau dia bakalan balikin si Ordo ke bentuknya semula kalau ada yang bisa ngalahin dia. Nah ngeliat si Talisker muncul,
Si Nasien langsung siap tempur sambil ngeluarin senjatanya. Ya tadinya si Percival mah mau sok-sokan bantuin juga sambil ngeluarin kekuatan sihirnya pas kayak ngelawan si Velgard. Tapi si Percival mah kayak kesusahan gitu. Terus bukannya sihir yang keluar, dia mah malahan kentut. Kocak bener. Abis itu si Nasien mah langsung melesat kenceng bener. Tapi si Talisker mah gak diem aja. Soalnya dia langsung nyerang si Nasien pakai sihirnya yang namanya Hail Impact. Cuman mereka pada kaget gitu. Waktu si Titan Ordo tiba-tiba aja nyerang si Nasien dari belakang sampai mental kenceng bener. Tapi pas si Titan mau ngabisin si Nasien, tiba-tiba aja si Percival nahan tuh serangan pakai kepala. Terus abis itu si Percival ngata-ngatain si Ordo biar sadar gitu. Soalnya kata dia mah si Nasien udah mati-matian ngerawat lembah demi si Ordo. Nah nggak disangka bacotannya si Percival mah ternyata ngefek, yang ngebuat si Ordo jadi agak linglung. Tapi si Talisker yang udah nyebelin mah langsung ngeluarin sihir Hail Impact-nya lagi. Cuman si Percival yang bocahnya agak nekat. Langsung lompat ke atas gitu terus ngancurin bongkahan es terus-terusan. Nah sekarang si Percival jadinya kecapean. Terus dia akhirnya tumbeng juga. Ya tapi walaupun tumbeng si Percival mah tetap janji ke si Nasien kalau dia bakalan balikin kakeknya jadi kaya semula lagi. Tapi yang bikin kagetnya, pas si Talisker mau nyerang tiba-tiba aja badannya si Percival ngeluarin cahaya keemasan yang terang banget. Yang ngebuat orang-orang langsung bengong pas ngeliat kekuatan si Percival yang meledak-ledak gitu. Udah kayak Super Saiyan. Nah gara-gara sihirnya juga, luka-luka si Percival sekarang udah pada sembuh. Abis itu si Talisker yang makin kesel, akhirnya ngeluarin jurusnya lagi. Tapi itu mah nggak ngaruh cuy. Soalnya tuh bongkahan batu es kayak ditambulin gitu sama sihirnya si Percival. Terus esnya langsung disemburin gitu ke si Talisker. Nah sekarang si Percival langsung nagih janjinya ke si Talisker. Si Percival bilang, kalau sampai dia ngalahin si Talisker harus balikin si Ordo ke bentuknya semula. Terus si Talisker yang udah kebakaran jenggot langsung nyerang si Percival pakai kampaknya. Tapi ya ampun kasihan bener dah si Talisker mah. Soalnya tuh serangan cuma ditangkis pakai tangan kosong doang. Nah yang bikin ngenes, si Talisker langsung dijadiin ayam geprek sama si Percival pakai kekuatan sihirnya yang ngebentuk tangan raksasa gitu. Nah pas udah gitu, si Talisker akhirnya nepatin janji. Terus nyeritain kenapa dia rubah si Ordo jadi Titan. Soalnya dia ngaku, si Ordo mah emang orangnya nggak mau nurut, yang terus-terusan bantuin ras lain selain manusia. Si Talisker juga cerita lagi, kalau tujuan majikannya si Talisker alias si King Arthur kepengen manusia hidup tenang dari ancaman ras lain. Jadi dia ngehukum si Ordo akibat dosa-dosanya itu guys. Nah jadinya si Ordo sekarang mau ngancurin lembah soalnya emang dia yang nyuruh. Tapi abis nyerita kayak gitu, si Talisker langsung siap nyerang lagi si Percival pakai petir. Soalnya dia mah ngaku kalau sihirnya emang bisa ngendaliin cuaca. Sampai akhirnya dia sadar kalau dari ciri-cirinya si Percival mah salah satu dari 4 penunggang kuda kehancuran. Terus abis itu si Talisker mah langsung ngeluarin kekuatan sihir terkuatnya.
Cuman pas mau diserang, Sisin bilang kalau sihir si Percival mah bisa jadi apa aja bebas sesuai apa yang si Percival pikirin, udah mirip Gear 5. Nah akhirnya pas sihir terkuatnya si Talisker yang mirip burung mau nyerang dia, si Percival keinget lagi sama pisau besar yang biasa dia pakai buat masak burung. Terus akhirnya si Percival mikirin tuh senjata buat ngalahin kekuatan sihir terkuatnya si Talisker. Sampai akhirnya si Talisker tumbang. Terus abis itu, si Dolores yang tadinya gosong akhirnya bangkit lagi udah kayak zombie. Yang ngebuat si Doni kaget bener. Ngelihat kejadian itu, Sisin ngejelasin kalau ras raksasa mah emang punya kekuatan pertahanan yang bikin kulitnya jadi logam keras, namanya heavy metal. Jadi waktu si Dolores diserang, dia secara nggak sengaja ngaktifin mode pertahanan logamnya. Tapi sayangnya si Ordo mah masih tetap aja jadi Titan bocil yang ngebuat si Nasien jadi sedih bener. Tapi tiba-tiba aja Sisin nemuin alat kayak buat nyantet gitu. Terus pas dihancurin si Ordo balik lagi jadi manusia. Yang ngebuat si Nasien jadi nangis terharu banget. Nah di scene selanjutnya ngeliatin si Percy, si Doni sama Sisin yang udah mau gercep lanjutin perjalanan ke kerajaan Lyonesse. Terus ngeliat si Doni yang penasaran, akhirnya Sisin ngejelasin kalau alat santet yang tadi dia hancurin mah namanya tongkat kekacauan. Sebuah hadiah dari si King Arthur buat para kesatria terpilihnya. Tapi tiba-tiba si Percy keinget lagi sama lomba nangkep buruan sama si Doni. Ya tadinya si Percy mah nyangka kalau dia yang bakalan menang, tapi padahal mah bukan. Soalnya sekarang Sisin berhasil nangkep kelinci ultramarin yang harganya bisa 20 kali lipat dari kelinci biasa. Jadi sekarang mah dia yang menang. Cuman waktu Sisin udah senyum licik mau nyuruh mereka berdua, tiba-tiba aja si Nasien datang lagi. Terus si Nasien bilang mau ikut gabung sama mereka. Soalnya si Ordo nyuruh dia buat ikut berpetualang dan banyak belajar tentang dunia. Jadi sekarang si Nasien mah pingin ikut sama si Percival. Soalnya si Nasien bilang kalau si Percival mah kelinci percobaannya yang pertama. Yang ngedenger kayak gituan Sisin mah setuju aja. Soalnya pengetahuan racun si Nasien emang berguna banget buat mereka. Jadi gabunglah tuh si Nasien sama gengnya si Percival. Ya pokoknya si Ordo juga seneng bener. Soalnya si Nasien udah punya teman baru buat diajak berpetualang. Oke, next episode 6. Nah, di awal scene, ngeliatin si Ironside yang sekarang lagi nyari benda sihir di kota yang namanya Sistana. Tapi sekarang dia juga lagi ngobrol gitu sama seorang gubernur yang namanya si Kalden yang juga lagi ngebawa putrinya. Ya anak ceweknya si Kalden ini kita panggil aja si An. Tapi ternyata si An mah punya kekuatan sihir buat mendeteksi kebohongan gitu. Terus dia nyadar kalau si Ironside mah orangnya suka tepu-tepu. Nah pas di momen itu si Ironside bilang kalau dia lagi nyari benda buat ngelindungin kota Sistana dari kerajaan Lyonesse yang jahat. Ya padahal mah bohong. Terus si Ironside juga bilang kalau benda sihir itu adalah relief kuno yang namanya peti mati kegelapan abadi. Oke, next. Sekarang scene pindah ngeliatin si Percival and the gang yang lagi pada istirahat gitu. Nah di sana si Sin yang kepo langsung nanya, benda apa yang dipikirin si Percival waktu dia ngalahin si Talisker. Terus abis itu si Percival mah ngeliatin pisau peninggalan kakeknya yang bisa jadi panjang, yang namanya Ouroboros. Nah pas ngeliat tuh benda si Sin mah tahu kalau itu mah senjata sihir. Tapi si Percival mah kekeh kalau itu mah pisau dapur buat masak doang. Terus si Nasien nanya-nanya gitu soal kakeknya si Percival. Terus si Percival bilang kalau kakeknya juga kesatria suci sama kayak si Ironside. Jadi dia sekarang kepengen banget nemuin bapaknya di Camelot. Tapi si Nasien mah bilang kalau dia ragu si Percival bisa ke Camelot lewat kerajaan Lyonesse. Cuman si Percival mah yakin kalau dia bisa ke sana lewat kerajaan Lyonesse. Soalnya si Percival mah percaya kalau si Sin mah nggak ngebohong. Nah nggak lama pas mereka abis makan,
Si Doni keinget bola sihir yang dipakai Sisin waktu kabur dari si Velgar. Terus dia minta Sisin make lagi tuh bola biar cepet sampai ke kerajaan Lyonesse. Tapi Sisin mah bilang kalau bola itu mah tinggal satu doang. Jadi sekarang udah habis. Ngedengar kayak gituan, si Nasien yang pinter mah tahu kalau bola yang dimaksud adalah bola kutukan yang dibuat sama salah satu kesatria legendaris alias 7 dosa besar, yaitu si Merlin. Si Nasien juga ngejelasin lagi kalau dari setiap tuh bola punya kekuatan sihirnya sendiri. Tapi saking semangatnya ngejelasin, si Nasien mah ngegigit bibirnya sendiri sampai keluar sirup marjan. Soalnya dia tahu, si Merlin punya dokumen kuno yang nyatet segala jenis racun dari timur sampai barat. Jadi dia kepengen banget baca tuh dokumen. Gak lama kemudian mereka mah sampai di sebuah kota namanya Sistana. Iya bener banget guys, kota yang sama pas ngeliatin si Ironside tadi. Tapi tiba-tiba aja para tuyulnya si Percival mah langsung pada loncat gitu sambil lari-larian. Nah ternyata tuh para tuyul pada nyamperin pohon kecil gitu. Terus pas digali, si Percival nemuin pecahan relief kuno yang gak tahu apaan. Tapi tiba-tiba aja mereka didatengin sama si Anne. Sambil marah-marah ngusir mereka gitu. Si Anne yang galak mah juga ngancem kalau dia bakal ngabisin mereka satu-satu kalau sampai tuh benda dikasihin sama si pria misterius. Ya maksudnya si Ironside. Ya si Doni mah bilang kalau mereka mah nggak sengaja nemuin tuh benda. Tapi si Anne mah malah nyerang mereka pakai pedang rasa payung yang namanya rapier tersembunyi. Terus si Anne mah tega banget nyerang si Doni sampai dia mau nangis gitu. Nggak cuman si Doni, si Anne juga nyerang si Nasien gitu sampai jatuh. Tapi si Nasien mah nggak nangis kayak si Doni. Nah si Percival yang nggak mau cari masalah langsung ngasih tuh benda ke si Anne. Terus bilang kalau tuyulnya yang udah nemuin tuh benda bukannya dia. Abis itu si Anne pakai sihir pendeteksi kebohongannya ke si Percival. Terus dia kaget bener waktu tahu si Percival mah orangnya masih kinclong. Yang ngebuat si Anne nyadar kalau nih bocil mah emang nggak pernah bohong. Yang ngebuat dia jadi malu sendiri. Tapi tiba-tiba aja dia didatengin sama pelayannya. Terus dia nitipin tuh benda ke si Percival. Si Anne juga mesen, jangan ngasih tuh benda ke siapapun apalagi pria yang namanya Ironside. Yang ngebuat semua orang jadi kaget bener. Tapi pas si Percival mau nanya-nanya si Anne mah langsung cabut. Oke next. Sekarang Sin ngeliatin si Percival and the gang yang lagi diem di penginapan. Nah ternyata si Sin tahu kalau benda yang dititipin ke si Percival mah namanya peti mati kegelapan abadi, alias alat sihir legendaris yang dibuat sama si pengrajin raksasa. Tapi ngedengar kayak gituan si Percival mah malah bengong. Soalnya dia mah pengen ketemu sama bapaknya si Ironside secepatnya. Ya si Percival kepengen nanya-nanya gitu. Kenapa si Ironside mah tega bener ngabisin kakeknya. Cuman si Sin mah kayak ngelarang gitu. Soalnya si Percival yang sekarang mah gak akan kuat kalau sampai ngelawan si Ironside. Terus dia nyaranin buat cari tahu kenapa si Ironside sampai nyari tuh benda. Oke next. Malamnya si Anne kayak lagi tengkaran gitu sama bapaknya. Soalnya si Anne gak habis pikir kenapa bapaknya sampai percaya kata-kata si Ironside padahal mah dia mah bohong. Ya si Anne juga ngerasa aneh banget. Padahal bapaknya mah tahu kekuatan dia. Terus bapaknya si Kalden bilang kalau alasan dia percaya sama si Ironside soalnya dia nggak mau kotaknya kenapa-napa. Cuman si Anne mah kayak gak mau ngertiin bapaknya terus ngelawan lagi. Yang ngebuat ayahnya makin kesel. Ya akhirnya si Anne mah malah digampar. Terus disuruh ngurung diri di kamarnya juga, abis itu ayahnya langsung pergi. Nah ternyata si Kalden mah sekarang mau nemuin si Ironside di acara pertemuan gitu. Tapi si Percival sama gengnya mah udah kayak maling. Soalnya mereka diem-diem ngintipin gitu dari atas genteng. Yang ngeliat si Ironside udah di depan matanya. Si Percival mah kayak udah gak sabar gitu kepengen nemuin bapaknya. Tapi ditahan-tahanin sama si Sin. Ya pokoknya sekarang si Ironside bilang di depan orang-orang kalau alasan dia kesini buat bantu kota dari bencana dan nawarin pertolongan. Terus si Ironside juga ngejelasin kalau sekarang dia lagi nyari pecahan benda kuno gitu. Nah ngeliat benda yang dibawa sama si Ironside, si Sin langsung ngejelasin
Kalau pecahan tadi sampai digabungin sama tuh barang yang dibawa sama si Ironside, dia jamin tuh barang bakal ngebawa malapetaka. Sisin juga nambahin, kalau dulu para malaikat aja sampai ngorbanin diri mereka buat aktifin tuh segel iblis. Dan tujuan si Ironside sekarang, kepengen gantiin para malaikat dengan ngorbanin semua penduduk kota. Tapi untungnya Sisin bilang, kalau salah satu pecahannya ada sama mereka. Sin sekarang ngeliatin si Ironside yang lagi bilang, kalau bencana yang dia maksud mah adalah 4 penunggang kuda kehancuran yang lagi disiapin kerajaan Lyones buat ngancurin Britania. Tapi si Anmah malah tiba-tiba muncul sambil bilang ke warga kota supaya jangan percaya sama si Ironside yang ngebuat ayahnya kejar-kejar. Si Ironside yang gak suka dipermaluin di depan umum langsung mau ngasih pelajaran ke si An. Yang ngeliat kejadian itu si Sin mah ngajakin yang lain buat buru-buru balik ke penginapan. Tapi si Percival mah malah beda. Soalnya dia sekarang malah nantangin si Ironside. Ngeliat si Percival muncul, si Ironside mikir kalau si Percival mah mau bales dendam. Tapi bukannya ngejawab, si Percival langsung lari bareng para tuyulnya yang sekarang lagi nempelin badan si Ironside gitu. Ternyata si Percival mah bukan mau ngelawan bapaknya. Soalnya dia langsung megang tangannya si An buat ngibrit. Sekarang ngeliatin Sisin and the gang yang lagi mau balik ke penginapan. Soalnya dia mah tahu kalau si Percival mah gak bakalan dikalahin semudah itu. Tapi pas udah nyampe, ternyata pecahan batu tadi udah diambil sama pelayannya si Anne, yang ternyata dia mah seorang iblis. Terus pas si Percival sama si An udah pada ngumpul, Sisin akhirnya ngasih tahu kalau pecahan reliknya udah berhasil dicuri. Abis itu Sin ngeliatin si iblis yang lagi ngasih pecahan reliknya ke si Ironside. Ya si Ironside mah nggak pakai lama, soalnya dia mah langsung aktifin tuh relik terang-terangan. Karena nggak ada jalan lain, si Sin ngasih tahu gengnya kalau sekarang mereka harus ngancurin tuh relik sebelum ritualnya sukses. Ya teorinya mah gampang banget, soalnya mereka tinggal ambil pecahan tuh relik supaya bisa menang. Cuman prakteknya aja yang agak nyeremin. Tapi nggak pakai mikir, mereka mah langsung pada setuju. Sebelum ngemulai tuh misi, Sisin juga ngasih tahu ke si Percival kalau dia jangan sampai pernah nyoba buat ngelawan bapaknya. Soalnya Sisin ngasih tahu kalau si Ironside mah kuat banget. Ya si Percival mah cuman iya-iya doang, tapi mukanya kayak yang nggak yakin. Oke, Sin selanjutnya ngeliatin si Ironside yang udah ngemulai ritual buat ngorbanin para penduduk desa. Terus tiba-tiba aja sihir hitam muncul banyak banget dan mulai nyebar ke seluruh kota. Oke, lanjut episode 7. Jadi sekarang Sin lagi ngeliatin si Ironside yang lagi serius banget ngejalanin ritual. Sambil komat kamit si Ironside bilang kalau sekarang mah dia mau numbalin seluruh penduduk kota Sistana. Terus dari lingkaran sihir yang dia buat keluar cairan warna hitam gitu banyak banget. Yang bikin ngeri, pas cairan itu muncrat kemana-mana. Tiba-tiba aja pada muncul monster yang bentuknya aneh-aneh gitu. Pokoknya serem banget. Tapi nggak sampai di sana doang. Si Ironside juga nyuruh iblisnya yang namanya Darak buat mastiin nggak ada yang selamat dari ritualnya. Abis itu Sin pindah lagi ngeliatin si Percival yang lagi lari gitu sama yang lain. Pas lagi lari si An ngucapin terima kasih gitu ke si Percy soalnya udah nolongin dia. Tapi tiba-tiba aja si An mah bilang kalau si Ironside mah pernah sok-sokan mau ngejodohin dia gitu sama anaknya. Terus dia ngasih tahu si Percival kalau anak si Ironside mah pasti brengsek kayak bapaknya.
Ya si An mah nggak tahu kalau si Percival mah anaknya si Ironside. Tapi tiba-tiba aja mereka kayak kaget gitu waktu ngeliat para iblis yang sekarang lagi nyerang para penduduk kota. Cuman si Percival mah bilang kalau mereka mah nggak usah khawatir soalnya di sana mah ada Sisin. Nah pas si Percival ngomong gitu si An mah nggak percaya. Soalnya tadi dia lihat si Sin rubahnya kayak yang suka bohong gitu. Abis itu si An mah ngaku ke semua orang kalau dia bisa ngeliat kebohongan. Tapi si Percival mah bilang kalau dia percaya banget sama si Sin. Jadi dia yakin si Sin mah gak bakalan bohong. Terus pas si Percival abis ngomong kayak gitu yang lain juga pada ikut percaya. Oke, next. Dari sana mereka mah langsung gercep lari buat gagalin ritual jahatnya si Ironside. Cuman tiba-tiba aja si An nemuin bapaknya yang lagi tepar. Soalnya dia mah tadi digeplak sama si iblisnya si Ironside gitu. Tapi untungnya pas dicek sama si Nasien, bapaknya si An mah cuman pingsan doang. Nah di sana juga ternyata ada si Ironside. Terus si Ironside nyuruh si Percival pergi soalnya dia mah lagi sibuk katanya. Tapi si Percival mah gak mau. Abis itu dia minta ke bapaknya buat berhenti. Tapi tiba-tiba aja si Ironside ngeluarin aura kekuatan gitu yang ngebuat semuanya jadi pada melongo. Soalnya dari auranya aja mereka tahu nih orang emang kuatnya gak ada obat. Jauh banget kalau dibandingin sama si Talis Kerma. Nah si Percival yang nekat mah langsung ngegas nyerang si Ironside pakai kekuatan sihir tangan raksasa. Tapi serangan si Percival mah digagalin cuman pakai salam 2 jari. Abis itu si Percival nyuruh para tuyulnya buat ngancurin tuh relik legendaris. Tapi para tuyulnya mah dihancurin gampang banget sama si Ironside. Ya si Ironside mah langsung balas pakai serangan silangnya. Cuman untungnya serangannya mah masih berhasil dihindarin sama si Percival and the gang. Terus abis serangannya dihindarin si Ironside bilang kalau si Percival mah anaknya tukang ngelawan sama orang tua yang ngebuat si An jadi kaget gitu. Nah akhirnya si Nasien ngasih tahu kalau si Ironside mah emang bapaknya si Percy, sekaligus orang yang udah buat kakeknya pindah alam. Yang ngedenger kayak gituan si An mah jadi nggak enak gitu soalnya dia tadi udah ngata-ngatain anaknya si Ironside. Tapi sekarang si Doni mah malah ketakutan. Terus dia langsung ngibrit tinggalin temen-temennya. Soalnya dia mah nggak mau mati konyol. Ya si Doni mah gitu. Suka ninggalin temen pas lagi kesusahan. Beda banget sama si Percy yang sekarang nyoba nyerang lagi. Cuman beneran si Ironside mah emang kuatnya nggak ada obat. Soalnya semua serangan si Percy dia atasin gampang bener. Sampai di suatu momen si Ironside mau nebas si Percy gitu. Tapi untungnya si An mah nangkis tuh serangan tepat waktu. Habis itu mereka langsung duel gitu. Nah saking cepetnya serangan si Ironside ngebuat baju si An kayak robek-robek. Tapi si An mah langsung lepas baju. Soalnya dari tadi si An mah ternyata udah pakai setelan tempur. Cuman setelan tempurnya emang rada-rada. Terus pas si Ironside mau nyerang lagi, tiba-tiba aja dia kayak oleng gitu. Soalnya dari tadi diem-diem si Nasien mah ngasih racun gitu ke pedangnya si An. Nah si Ironside yang kesel banget langsung kayak mode serius gitu. Abis itu dia nyebarin cahaya kecil-kecil tapi banyak. Cuman bapaknya si An mah malah nongol lagi sambil meluk ngelindungin si An gitu. Terus gak pakai lama, tuh cahaya tiba-tiba aja meledak jadi serangan X yang super banyak. Nah sekarang Sin pindah ke si Doni yang lagi ngibrit cepet bener. Tapi di tengah jalan, si Doni mah ketemu sama monster yang lagi mau nyerang bocil sama emaknya. Terus dia kayak kebingungan gitu harus ngapain.
Oke, Sin pindah lagi guys. Ngeliatin si An bapaknya plus si Nasien yang ternyata masih selamat gitu dari serangannya si Ironside. Soalnya ditolongin sama tuyulnya si Percival. Tapi sekarang si Percival mah lagi dicekek gitu sama si Ironside. Bukannya pasrah. Dia mah malah nanya kenapa si Ironside tega buat kakeknya pindah alam. Terus si Ironside ngasih tahu kalau kakeknya si Percival mah sengaja dia buat meninggoy. Soalnya menurut dia, ada bahan si Vergis mah jadi salah satu dari 4 penunggang kuda kehancuran. Terus si Ironside juga nambahin kalau kakeknya juga udah nyuri sesuatu yang berharga dari dia. Nah tadinya si An mau sok-sokan nyelamatin si Percival. Tapi dia mah ditangkis sekali aja langsung tepar. Ya itu mah ternyata cuman pengalihan doang. Soalnya sekarang si Percival mau ngancurin tuh relik pakai kekuatan sihirnya. Tapi malah digagalin lagi. Terus si Ironside yang kesel langsung nusuk-nusukin tangannya si Percival gitu sampai dia kejar-kejar. Ya tadinya si An mah mau nolongin lagi, tapi dia mah dilirik dikit aja langsung kena mental. Abis itu si Ironside mah makin menjadi-jadi. Soalnya dia sekarang nubles dadanya si Percival gitu. Sampai si Percival kayak pindah alam. Nah pas si Ironside mau lanjutin ritualnya lagi, si Nasien mah langsung narik si Percival terus minumin obat. Tapi obatnya malah tumpe-tumpe. Tapi si An mah gak mau nyerah. Abis itu dia langsung nenggak tuh obat terus dia lepehin gitu ke mulutnya si Percival. Tapi hasilnya tetap aja gagal. Nah Sin sekarang ngeliatin si Doni yang baru aja nyelamatin si bocil sama emaknya. Soalnya tuh monster dia terbangin. Abis itu dia langsung ngibrit cepet bener. Ya si Doni mah udah ngerasa nyesel gitu ninggalin temen-temennya. Terus sekarang dia mau balik lagi. Oke next. Sekarang Sin ngeliatin tuyulnya si Percival yang tiba-tiba aja muncul. Nah ngeliat kayak gituan si Ironside mah tahu kalau si Percival mah belum koit. Terus dia nyoba nyerang lagi. Tapi si Nasien mah sekarang mati-matian lindungin badannya si Percival. Nah tahu masih ada harapan. Si An mah sekarang nyerang si Ironside terus-terusan. Sampai rambutnya si An kayak kepotong gitu. Tapi pas mereka berdua lagi duel, tiba-tiba aja para tuyul yang ngerubungin badannya si Percy jadi tambah banyak yang ngebuat si Ironside jadi kaget bener. Ditambah lagi sekarang si Doni mah udah nyampe. Sambil manjat genteng gitu udah kayak maling. Tapi pas si Doni nongol, tiba-tiba aja tuh tuyul yang sekarang jumlahnya udah bejibun pada terbang gitu, ngelilingin semua orang yang ada di sana. Yang ngelihat kayak gituan si Ironside yang makin kesel mah langsung nyerang mereka semua pakai tekniknya yang dia namain Ragnarok. Cuman serangannya mah malah meleset gitu. Soalnya sekarang si Percival mah lagi terbang sambil bawa temen-temennya. Plus jubahnya jadi makin panjang juga. Nah di momen itu si Percival keinget lagi pesen kakeknya yang minta dia nyari teman buat ngedampingin. Ya si Percival mah udah sadar kalau sekarang dia udah nemuin temen yang dibilang kakeknya itu guys. Oke next episode 8. Nah Sin sekarang lagi ngeliatin warga kota yang lagi lari-larian. Soalnya mereka mah takut dijadiin tumbal pesugihan. Tapi tiba-tiba aja ada orang misterius yang jago banget terus dia ngalahin para setan yang pada mau mukbang. Yang ngeliat tuh orang misterius yang jago banget ngebuat si Darak jadi ketar-ketir. Terus abis itu dia mah langsung dimusnahin sama tuh orang. Nah pas ngeliat kejadian itu dari jauh si Doni bilang kalau itu mah pasti kerjaannya si Sin yang sekarang udah nyari bantuan. Ya gara-gara kejadian itu si Ironside ngerti kalau sekarang rencananya udah gagal. Tapi dia mah sekarang kayak pura-pura baik gitu ke si Percy.
plus ngebuang pedangnya juga. Terus si Ironside minta ke si Percival ngedeket gitu, biar mereka bisa peluk-pelukan. Tapi untung si Anmah tahu, kalau si Ironside mah orangnya suka tepu-tepu. Soalnya sekarang dia ngeliat hati si Ironside mah udah kayak batu, jadi gak mungkin dia mah jadi baik gitu. Abis itu si An juga ngasih tahu, kalau sekarang si Ironside mah pasti ada udang di balik batu. Nah ngedenger kayak gitu, si Ironside jadi makin kesel ke si An yang udah ngasih tahu. Terus dia ngaku kalau sekarang dia mah mau ngabisin si Percival gitu. Abis itu si Ironside langsung ngeluarin serangan X yang jumlahnya bejibun. Nah pas lagi terbang cepet bener buat ngehindar-hindarin tuh serangan, si Percival mah keinget lagi sama omongannya Sisin. Kalau dia mah gak boleh ngelawan sama bapaknya. Soalnya bapaknya mah 10 kali lebih kuat daripada si Percival. Jadi sekarang si Percival mah kayak lagi bikin rencana gitu sama si Doni. Tapi tiba-tiba aja si Percival mah melesat cepet bener ke arahnya si Ironside. Yang ngebuat si Ironside sekarang jadi siap juga buat nyerang dia. Ternyata si Percival mah bukan mau nyerang si Ironside, tapi dia mau ngancurin relik kuno yang sekarang lagi diterbangin sama si Doni. Jadi si Ironside kayak ketepu gitu sama triknya si Percy. Tony! Oh? Nanda? Nah akhirnya rencana si Percy mah berjalan sukses. Plus si Doni juga berhasil ngambil gagang pedang warna hijau yang nempel di relik tadi guys. Ya kalian yang udah ngikutin si Meliodas mah pasti tahu ini pedang apaan. Nah yang bikin ngagetin, topeng si Ironside juga ternyata ikut kebelah. Yang ngebuat orang-orang bisa ngeliat wajah aslinya. Ya abis kejadian itu si Ironside mah bilang kalau si Percival mah cuman baru ngegagalin ritualnya di Sistana doang. Soalnya nanti dia bakalan ngorbanin orang-orang lagi. Soalnya di Britania mah orang-orangnya banyak banget sampai nggak kehitung. Nah pas si Ironside mau nyerang lagi, tiba-tiba aja muncul kesatria suci lain yang ngeberhentiin dia. Nah ternyata si kesatria suci ini mah CS-nya si Ironside yang namanya si Morlach. Si Morlach bilang kalau sekarang masalahnya bukan cuman si Percival. Soalnya ada kekuatan misterius yang sedang musnahin para iblis di kota Sistana. Nah si Morlach mah ngira kalau sosok misterius itu mah pasti salah seorang dari anggota Seven Deadly Sin. Atau kalau nggak seorang yang sebanding sama mereka. Terus si Morlach mah ngasih saran ke si Ironside buat mundur dulu. Soalnya sekarang emang keadaannya lagi bahaya banget. Ya si Ironside juga ngerti banget maksudnya si Morlach. Jadi mereka berdua mah langsung hilang gitu aja guys. Sehabis si Ironside sama temennya udah pergi, sekarang si Percival and the gang kayak pada lega banget plus capek juga. Abis itu si Sin akhirnya muncul sambil bilang kalau misi mereka mah udah pada beres. Ya si Percival sama yang lainnya mah pada penasaran gitu. Terus nanya ke si Sin tadi udah bawa siapa. Tapi si Sin mah ngebohong. Terus dia bilang kalau tadi dia baru aja bawa teman-temannya yang ada di hutan. Ya ngedenger kayak gituan si Percival mah percaya aja. Beda banget sama si An. Soalnya dia mah tahu kalau si Sin lagi nyembunyiin sesuatu. Ya pokoknya sekarang si Percival mah udah seneng lagi. Plus dia juga lari-larian kesana kemari udah kayak bocil dikasih jajan sama emaknya. Tapi tiba-tiba dia mah kepengen boker. Cuman yang bikin sedih, ternyata si Percival mah sekarang lagi pengen sendiri gitu. Jadi yang tadi mah cuman acting doang. Ya si Percival mah keingetan gitu sama kakeknya. Soalnya wajahnya si Ironside sama kakeknya mah mirip banget. Abis itu Sin ngeliatin si Ironside yang lagi berlutut sambil minta maaf ke si Arthur. Soalnya dia mah udah gagal.
Terus dia juga kayak minta dihukum gitu. Tapi si Arthur mah nanggepinnya santai banget. Malah dia bilang kalau 4 penunggang kuda mah gak ada apa-apanya. Malah kata dia musuh terbesarnya sekarang mah kerajaan Lyonesse bukan mereka. Nah yang bikin kaget, sekarang si Arthur kayak ditemenin sama cewek gitu guys. Ya sementara ini kita anggap aja itu mah si Merlin. Si Arthur juga muji-muji si Ironside gitu soalnya dia mah orangnya gentle. Cuman si Arthur bilang kalau dia emang gak suka sama yang namanya kegagalan. Jadi sekarang dia ngehukum si Ironside. Nah pas lagi ngehukum si Arthur ngasih tahu kalau selama ini ras manusia selalu aja menderita gara-gara perang antar ras. Apalagi 16 tahun lalu gara-gara perang suci. Jadi sekarang dia sengaja mindahin kerajaan Camelot ke sebuah dimensi lain gitu. Biar gak ada yang bisa nyentuh kerajaannya. Habis itu si Arthur bilang lagi kalau sekarang dia kepengen ngebebasin seluruh Britania dari ancaman. Ya pokoknya mau itu 7 dosa besar atau 4 penunggang kuda kehancuran. Selama masih ada mereka, Britania mah nggak akan bisa tenang. Nah pas hukumannya udah beres, si Ironside nyadar kalau sekarang racun di badannya udah pada hilang. Terus sambil nyengir si Arthur juga ngasih tahu kalau tadi dia mah cuman mau ngilangin racun di badannya si Ironside doang. Cuman pas si Ironside mau balik lagi ke Britania buat nyariin si Percival, si Arthur malah ngelarang. Soalnya sekarang dia mau ngasih tugas lain ke si Ironside. Terus si Arthur ngasih tahu lagi ke si Ironside. Ya alasan kenapa kerajaan Lyonesse selalu selangkah di depan dari Camelot soalnya mereka mah bisa ngeliat masa depan. Jadi dia sekarang nyuruh si Ironside buat nyari tunangannya, alias si Guinevere. Soalnya dia mah punya kekuatan ngeliat masa depan juga. Oke next, besok paginya si Calden ngucapin terima kasih gitu ke si Percival and the gang. Soalnya mereka mah udah nyelamatin kota Sistana. Ya walaupun rumah-rumah kelihatan pada hancur, tapi yang penting mah gak ada nyawa yang melayang. Si Calden juga ngasih tahu kalau dulu istrinya juga seorang kesatria suci, alias temennya si Ironside yang ngabdi ke Camelot. Tapi dia mah udah almarhum. Tapi tiba-tiba aja si Anne muncul, terus bilang ke bapaknya kalau sekarang dia mah mau pergi bertualang. Soalnya dia kepengen jadi lebih kuat lagi. Terus dia juga kepengen jadi seorang kesatria suci. Ya bapaknya mah jelas khawatir banget. Tapi si Percival langsung nawarin si Anne buat ikut berpetualang sama mereka. Sampai akhirnya bapaknya si Anne ngizinin dia buat pergi. Soalnya si Anne mah emang mirip banget sama ibunya. Jadi sekarang si Anne join gitu ke gengnya si Percival. Abis itu mereka semua pada cabut. Oke, segini dulu aja videonya. Nanti pasti gue sambung lagi soalnya masih seru banget. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.